Salam saudaraku, kita bertemu kembali dalam kebenaran yang memerdekakan. Saya berharap saudara semua senantiasa diberkati Tuhan, diberikan damai sejahtera, sukacita, dan kesehatan. Hari ini saya mau sampaikan renungan firman Tuhan untuk kita sekalian dengan tema hidup ini adalah kesempatan. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan dan perlindungan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur buat waktu, buat damai sejahtera, sukacita, dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami bersyukur di mana pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu berkuasa mengajar kami, berkuasa memperbaiki hidup kami, berkuasa mengingatkan kami, serta menuntun kami kepada segala kehendak Bapa. Karena itu kami buka hati kami dan kami terima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, dalam Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami hanya 70 tahun. Bila kami kuat 80 tahun. Itu pun diisi dengan penderitaan dan kesukaran. Berlalunya buru-buru 70-80 tahun. Itu diisi dengan kesukaran dan penderitaan. Berarti sangat singkat. Dalam kitab Yakobus pasal 4:14 juga dikatakan hidupmu seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Artinya saudara sangat singkat. Tetapi sayang, dalam waktu yang sangat singkat ada banyak orang yang kurang menghargai hidup. Saya berharap ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, Anda mempergunakan hidup saudara sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan yang terbaik untuk kerajaan Allah. Mengisi hari-harimu, mengisi waktumu, mengisi hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan kepadamu untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus, hal-hal yang berkenan untuk kerajaan Allah, untuk Tuhan, hal-hal yang bermanfaat baik untuk dirimu, baik untuk sesamamu, dan juga untuk kerajaan Allah. Karena itu saudara, mungkin Anda bertanya, kesempatan untuk apa? Ada beberapa hal yang perlu sampaikan saudara yang dikasih Tuhan. 4 hal yang harus kita hidupi dalam hidup kita, mempergunakan hidup ini sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk apa, saudara? Yang pertama adalah kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri kita. Kesempatan untuk bertobat, datang kepada Yesus, menjadikan Dia Tuhan dan Raja dalam hidup kita, menjadikan Dia menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Kita percaya kepadanya, kita mengikut Dia, kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Yang berikutnya saudara adalah memperbaiki perilaku kita, tingkah laku kita, karakter kita, baik kepada sesama, terutama di hadapan Tuhan. Itu yang pertama saudara, kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri kita. Dalam Lukas pasal yang ke-16, orang kaya itu ketika dia mati, dia menangis, dia menyesal, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu saudara, selagi engkau masih hidup, itu artinya kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk menerima Yesus jadi Tuhan dan Raja dalam hidupmu, dan kesempatan untuk memperbaiki tingkah laku atau perilaku. Dalam Matius 7:21, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Saudara-saudara, hidup ini adalah kesempatan untuk menghidupi kehendak Bapa. Kesempatan untuk menghidupi tujuan-tujuan Allah. Kesempatan untuk menghidupi rencana Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu Anda perlu berdoa dan bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau dari hidupku? Apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan, aku kerjakan, aku perbuat selagi aku masih hidup. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk menghidupi kehendak Tuhan. Saudaraku, mari pergunakan hidupmu
untuk menghidupi kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik. Galatia 6 ayat 10, karena itu selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Saudara-saudaraku, orang Kristen harus baik. Dimanapun Anda berada, Anda harus jadi orang baik. Sekalipun dunia tidak baik, orang Kristen harus tetap baik. Berbuat baik bukan karena orang berbuat baik. Berbuat baik bukan karena kita sudah menerima kebaikan. Berbuat baik karena memang kita harus berbuat baik. Karena itu, saudaraku, Yesus pernah berkata, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Berbuat baiklah kepada orang yang memusuhi kamu. Dengan demikian engkau akan disebut anak-anak Allah yang Maha Kudus. Karena itu, saudara, hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik. Berbuat baiklah kepada semua orang. Berbuat baiklah kepada orang tuamu selagi dia masih hidup. Berbuat baiklah kepada keluargamu, suami, istri, anak. Berbuat baiklah kepada orang-orang di sekitarmu. Berbuat baiklah untuk kerajaan Allah, untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu, saudara, pergunakan hidupmu untuk menabur kebaikan dimanapun engkau berada. Karena hidup adalah kesempatan untuk berbuat baik. Yang keempat, saudaraku, hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Ada mungkin orang berpikir, oh saya masih terlalu muda. Lalu saudara tunggu-tunggu, lalu dia dewasa, menikah, punya istri, punya anak, punya pekerjaan. Lalu dia berkata, aku terlalu sibuk untuk melayani Tuhan. Lalu saudara, setelah dia pensiun, dia sudah pensiun, berhenti dari pekerjaan, banyak tinggal di rumah. Lalu dia dipanggil untuk melayani. Lalu saudara dia berkata, aku sudah terlalu tua untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak ada alasan terlalu muda, terlalu tua, terlalu sibuk. Karena kita memang harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan masalah perasaan, tetapi melayani Tuhan itu adalah perintah. Karena itu, saudaraku, selagi engkau masih hidup, engkau harus melayani Tuhan. Karena hidup adalah kesempatan untuk melayani. Nyanyian kita berkata, hidup ini adalah kesempatan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, Tuhan mendapati hidup kita sudah menjadi berkat. Karena itu, saudaraku, mari layani Tuhan. Lakukan apa yang bisa kau lakukan untuk Tuhan. Mungkin engkau hanya bisa berdoa. Mungkin engkau hanya bisa sebagai penerima tamu. Mungkin saja engkau hanya bisa sebagai aser. Mungkin saja engkau hanya bisa memainkan musik. Atau mungkin banyak pelayanan-pelayanan yang lain yang bisa engkau lakukan. Mungkin engkau hanya bisa berdoa untuk orang lain. Mungkin engkau bisa memberi sesuatu dari hartamu, dari fasilitasmu untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku, sekecil apapun yang kita berikan, kita persembahkan untuk Tuhan, itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu, saudaraku, layani Tuhan. Serahkan hidupmu untuk melayani Tuhan. Jangan katakan aku tidak punya karunia. Jangan katakan aku tidak punya talenta. Jangan katakan aku tidak punya kemampuan. Karena semua itu bisa diberikan oleh Tuhan kepada siapa yang rela. Tuhan tidak memanggil orang hebat. Tuhan tidak memanggil orang-orang yang luar biasa. Tuhan tidak hanya memanggil orang-orang yang diperhitungkan. Tetapi ketika mungkin saja Anda bukan orang yang diperhitungkan, engkau tidak mempunyai kelebihan yang luar biasa, engkau mungkin bukan orang hebat, tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupmu, orang yang biasa pun bisa menjadi luar biasa ketika engkau ada di tangan penjunan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Markus 10:45, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan hidupnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena itu, saudaraku, hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Ingat 4 kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri.
Yang kedua, saudaraku, adalah kesempatan untuk menghidupi kehendak Tuhan. Yang ketiga, kesempatan untuk berbuat baik, karena orang Kristen harus baik. Yang keempat, kesempatan untuk melayani Tuhan. Berdoa pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberi kekuatan kepada saudara. Roh Kudus akan mengurapi saudara. Roh Kudus akan menyertai saudara. Roh Kudus akan menolong saudara, sehingga saudara dapat memenuhi tujuan-tujuan ilahi yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saudara. Hidup ini sangat singkat, sifatnya sementara, sama seperti uap. Karena itu, pergunakan sebagai kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk bertobat memperbaiki diri, kesempatan menghidupi kehendak Tuhan, dan kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya percaya ketika saudara menghidupi 4 hal ini, saudara diberkati Tuhan, dan waktumu yang singkat sementara di dunia ini akan mendatangkan upah besar untuk dirimu. Ketika Yesus datang sebagai Raja, maka Dia akan berkata kepada saudara, "Sabaslah hai hambaku yang setia, nikmatilah kemuliaan Tuhanmu." Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, bahwa hidup ini sangat singkat seperti uap. Karena itu kami mau mempergunakan hidup yang singkat dan sementara ini sebagai kesempatan untuk bertobat memperbaiki diri, kesempatan untuk menghidupi kehendak Allah, kesempatan untuk berbuat baik, dan kesempatan untuk melayani Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengar firman-Mu, sehingga mereka mempergunakan hidup yang sementara ini sebagai kesempatan untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang kudus, dan apa yang berkenan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Karena dengan melakukannya, saudara sudah membantu pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.